Tecware akhirnya comeback. Setahu gue udah agak lama ya mereka nggak update peripheral. Terakhir tuh gue pernah bahas Phantom Series di tahun lalu kayaknya. Dulu salah satu yang diunggulin dari Tecware itu di build quality-nya ya, kayak si Phantom Series itu dia build quality-nya bagus banget, tapi emang bukan yang fiturnya paling lengkap di harganya. Nah sekarang mereka comeback bawa keyboard lagi, tapi kali ini agak beda ya, soalnya mereka sekarang udah ikutan perang price to performance juga. Jadi ini fiturnya cakep, bukan cuman build quality-nya doang. So keyboardnya ini adalah si Tecware Spectre 75. Kalau kita refer ke zamannya Phantom Series dulu, di sini expect apa sih? Ya palingan dia build quality-nya bagus ya, tapi fiturnya emang bukan yang paling lengkap di kelasnya. Ternyata enggak cuy, ini keyboard fiturnya justru cakep banget. Yang paling kelihatan di sini dia ada OLED, ada knob, dan ini wireless 3 mode koneksi juga. Kayak biasa bisa kabel, wireless dongle, dan juga Bluetooth. Nah OLED-nya ini punya beberapa halaman, salah satunya ini sebagai multi information display, jadi yang isinya itu kayak jam, tanggal, dan status-status kayak gitu. Terus kalau kita geser lagi pakai knob-nya di sini, dia bakalan ada beberapa pengaturan kayak buat atur RGB keyboardnya, volume, monitoring, kayak gitu-gitu, sama ada buat nampilin GIF juga. GIF-nya ini udah pasti bisa kita ubah pakai softwarenya yang bentukannya kayak gini. Di sini kita bisa upload GIF-nya yang maksimal kalau nggak salah sampai 54 frame gitu. Atau kalau mau nambah-nambahin teks juga di sini bisa cuy. Nanti ini kalau GIF-nya itu udah diupload ke si keyboardnya, dia bakalan kesimpan di keyboardnya, ada onboard memorinya gitu lah. Jadi nggak harus selalu upload ulang tiap kali si keyboardnya dinyalain. Tapi ini by the way buat bisa setting OLED-nya nih cuman bisa ada di mode kabel doang, nggak bisa di mode dongle ataupun Bluetooth. Kalau buat settingan lainnya di softwarenya ini kayak misal buat mapping key, event layer, makro, atau atur RGB dan lain-lainnya. Pokoknya selain OLED ya, itu bisa juga di mode wirelessnya. Emang sih dia ini nggak support VIA, pakainya aplikasi standar. Cuma jujur aja gue belum pernah cobain board yang ada OLED-nya dan support VIA. Seingat gue si Timeless 82 itu support VIA dan ada OLED-nya. Tapi masalahnya ini keyboard si Spectre 75 ini dikasih OLED full color segede gini, segede 1,14 inch. Dengan harga yang terjangkau banget, jatuhnya kayak nggak support VIA juga ya, ini keyboard tetap menarik. Ya ini keyboard harganya itu cuma 819.000 aja. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Dapat OLED kayak gini di 800.000 aja tuh udah terjangkau banget. Belum lagi kalau kita bahas hal-hal lainnya. Kayak misalkan case ya, ini keyboard memang case-nya masih pakai plastik sih, tapi ini tetap pertahanin build quality yang Tecware banget. Plastiknya ini kerasa solid, padat, bertekstur, rapih. Ini bener-bener ngingetin gue sama si Phantom Series dulu sih. Bentuknya juga ini pas banget, boxy, kaku, kotak kayak gini yang bikin dia jadi kelihatan gagah. Di sini dia case-nya juga udah lengkap ya, udah ada kickstand 2 step yang ini berguna banget soalnya keyboardnya nih kalau nggak pakai kickstand posisi defaultnya tuh bener-bener rebahan parah. Terus juga di sini udah ada dongle storage yang pakai magnetic, sama ini buat switch pindah modenya itu ada di bagian atas ini barengan sama USB-C-nya. Yang menarik lagi soal case-nya Spectre 75 ini adalah dia pakai baut cuy. Ini kelihatan sepele dan mungkin kurang ke highlight sama Tecware-nya itu sendiri, padahal menurut gue ini sesuatu yang bagus banget. Keyboard zaman sekarang itu kan kalau two piece case ya nggak jauh-jauh dari klip-klipan, dan tahu sendiri kalau klip-klipan itu gampang banget buat ninggalin bekas congkelan. Atau kadang ada juga yang case-nya tuh ketat banget kayak zamannya M84X dulu, itu kan susah banget tuh buat bongkar pasangnya. Atau ada juga yang pakai case klip-klipan terus dia si case-nya itu flimsy banget, lembek banget. Jadi itu kalau sering banget dibongkar pasang bakalan gampang kendor. Nah ditambah lagi si Tecware Spectre 75 ini dia tuh ternyata bautnya pakai thread insert. Ini kayaknya gue baru pertama kali sih nemuin keyboard pre-built yang case-nya pakai thread insert kayak gini. Ini bener-bener proper sih case-nya. Terlepas dari gue nggak tahu kalau bongkar-bongkar case tuh bakalan angusin garansi atau enggak, tapi ibarat kalau kalian mau sering bongkar pasang ini case ya bakalan cenderung aman ya selama ngebautnya itu nggak terlalu kencang. Jauh lebih aman daripada keyboard yang bautnya itu pakai baut lancip dan gak ada thread insertnya. Itu tuh kalau sering banget dibuka pasang ya, itu bakalan gampang buat jebol atau ngelus. Cakep sih ini hal yang gak kelihatan buat dijual tapi diperhatiin sama mereka. By the way ini Spectre 75 ini dia pakai two piece case tuh soalnya emang mountingnya dia pakai gasket mount. Gasket itu kan emang harus two piece case ya, kecuali gasket o-ring itu bisa unibody atau one piece case. Nah ini di sini dia mountingnya tuh sebenarnya agak aneh ya, dia pakai lift plate pendek kayak gini, terus gasketnya tuh cuman pakai busa kecil yang ditempel di bottom case-nya doang. Busanya tuh ini mirip kayak EVA foam tapi kayaknya lebih padat dikit sih. Buat plate bawaannya ini dia pakai PC plate dengan flex cut.
Nah buat typing feel-nya ini tuh lebih ngarah ke gasket yang stiff daripada ke yang mental-mentul ya. Gue justru lebih suka gasket stiff sih, soalnya nyamannya tuh tetap dapat tapi nggak sampai rusuh kebanyakan geter atau ngayun gitu. Yang bikin dia nggak mental-mental tuh ya pastinya karena desain mountingnya yang aneh tadi, sama emang di dalam case-nya nih lumayan rame ya, foam-foaman tuh lengkap banget dan bottom case-nya emang nggak terlalu roomy sih. Di bawah plate dia ada poron platform, ada XP switch pad, terus di bawah PCB juga ada PCB film, ada poron PCB foam, sama ada silicone case dampener. Jadi ya karena dua hal tadi makanya gasketnya ini nggak yang mental-mental, tapi ini nggak sampai stiff kayak tray mount juga sih. Ini tuh kayak versi sedikit banget lebih empuk daripada sandwich atau stack mount. Buat PCB-nya ini dia pakai yang 1,2 mm tanpa flex cut, udah hot swap universal 5 pin pakai QMSEN hot swap socket, udah full south facing dan pastinya udah ada RGB per key. Dia ini buat switch mode sama port USB-nya udah pakai Dr. Board ya, tapi kalau buat knob-nya dia ini masih yang nyatu sama PCB utama. Sampai sini udah makin kelihatan ya kalau ini keyboard value for money-nya bagus banget. 800.000 dapat layout friendly 75%, ada OLED, ada knob, gasket mount, full foam, PCB hot swap south facing, dan 3 mode koneksi. Ada sedikit kekurangan sih yang harusnya nggak berlaku buat semua orang juga, yaitu soal keycaps-nya yang ya di sini masih pakai single color atau single tone, pokoknya satu warna lah. Sebenarnya single tone bukan berarti jelek ya, keyboard gue juga ada yang bener-bener satu warna doang. Cuma buat scene keyboard sekarang tuh kebanyakan udah 2 tone 3 tone, bahkan start dari yang harga 300 ribuan juga udah 2 tone 3 tone ya. By the way ini si Spectre 75 ini dia kan ada dua varian warna ya, ada warna hitam sama putih dan ya sama dua-duanya itu pakai single tone semua. Sebenarnya walaupun single tone ini dia keycapsnya tuh cakep kok. Dia cherry profile PBT 5 set double shot yang tebelnya itu sekitaran 1,4 mm. Legendnya ini lumayan rapi terutama di bagian alfanya ya. Kalau di bagian modifier ya ini umum banget sih ada di keyboard pre-build ya. Ada beberapa yang ya miss ketebalan dan juga alignment. Buat teksturnya ini standar keycaps PBT dari board pre-build, dia bertekstur yang nggak terlalu kasar. Ini masih kerasa aman sih, nggak kerasa licin. Nah terus buat switchnya si Spectre 75 ini ada dua opsi. Namanya Candy Red buat opsi linearnya dan juga Cocoa Brown buat opsi tactile-nya. Unit yang ada di gua ini yang Candy Red. Ini switch itu dari Tecware-nya sendiri ya, sama kayak zamannya Phantom series dulu. Nah si Candy Red ini dia 3 pin, kunciannya modelan wing latch, ini kayak titi banget sih bentuknya. Dia preloop juga di bagian railsnya, dia long pole juga. Ini di speknya sih dia total travelnya tuh 3,5 mm ya, tapi yang gua rasain sama gua amatin fisik ya, dia tuh stemnya hampir flush kalau bottom out. Jadi rasanya kayak sekitaran 3,8 mm doang. Kayaknya gara-gara emang bottom pole-nya dia tuh agak dalam deh. Jadi in theory emang 3,5 mm, cuma feel-nya tuh nggak sejedak-jeduk 3,5 mm biasanya. Ini dia bottom out force-nya juga kalau di spek tuh ringan banget, cuma 48 gram, tapi gue ngerasa nggak seringan itu sih. Mungkin karena spring dia tuh pakai yang panjang yang 20 mm, ya ini walaupun single stage, tapi karena dia pakai long spring, biasanya tuh emang kerasa lebih berat pas di tengah-tengah bottom out, sekaligus rebound-nya tuh dia kerasa lebih snappy daripada yang spring pendek. Yang jelas ini switch enak sih, dia tuh smooth tanpa kerasa terlalu becek, terus suaranya juga asik ya, dia bottom outnya nggak kedengeran kasar, nggak ada spring ping dan nggak ada spring crunch juga. Coba kita denger dulu suaranya deh. Ya ini suaranya bener-bener asik banget sih. Dia tuh ada unsur tokinya karena ya pakai switch pad dan switchnya juga emang dia bukan yang high pitch cempreng gitu. Tapi di sisi lain nggak sampai kerasa deep terlalu bulat toki brutal. Lebih ke sekedar bulat padat creamy agak bacot dikit dan nggak hollow. Sama dia nggak plastiki banget suaranya walaupun dia plate-nya itu pakai PC. Ini enak banget sih suaranya, bener-bener sopan banget di kuping, udah nggak usah diapa-apain, udah langsung enak kayak gini suaranya. Stepnya juga ini dia preloop udah lumayan cakep banget lah. Di unit yang ada di gua ini cuma ada sedikit ticking doang di bagian shift kirinya. Sisanya oke, aman sih.
So, udah bisa disimpulin kan kalau keyboard ini value for money-nya cakep banget. Di sini Tecware bener-bener comeback stronger sih. Nggak kayak dulu yang ibaratnya ya build quality-nya bagus tapi fiturnya bukan yang paling banyak atau bukan yang paling lengkap di kelasnya. Sekarang di si Spectre 75 ini fiturnya cakep banget. Kelengkapannya juga ini cakep, ada kabel 2-in-1 puller, spare switch, silencer spacebar, spare screen protector, sama dust cover. Tapi tetap aja di sini Tecware ngebawa build quality keyboard yang ya ala keyboardnya Tecware banget. Dan jangan lupa ini keyboard harganya cuma 800.000 lebih dikit doang. Nggak sampai di situ. Kalau kalian beli si Spectre 75 ini, kalian bakalan dapat free pudding keycaps Tecware yang kalau kita beli terpisah tuh harganya sekitaran 119.000. Gokil cuy. Sebenarnya agak kocak sih ya ini, soalnya keycaps puddingnya ini dia punya kit yang nggak full support buat 75%. Dia tuh cuma 111 keys yang mana dia nggak ada bottom row 1U, extra modifier, dan shift 1,75U. Malah ini tuh adanya shift 1,25U, padahal jarang banget layout yang pakai shift 1,25U. Tapi ya ini kualitas keycapsnya oke kok, diffuser cahayanya soft, lumayan rapih. Dia PBT double shot juga tapi profilnya ini OEM, nggak kayak keycaps bawaannya yang pakai cherry. Emang sih lagi-lagi keycaps bonusnya tuh kocak ya, tapi karena judulnya free dan menurut gua kalaupun tanpa free pudding keycaps buat di harga 800.000 ini keyboard tetap worth it banget. Jadi ya udahlah, kali aja tuh keycapsnya bisa dijual lagi atau mau dipakein di keyboard lain yang support juga bisa. So dengan semua yang didapetin ini keyboard tuh menarik banget. Dia ini harusnya kelasnya ada di sekitarannya Maxfit 81 sama Timeless 82 ya, yang mana mereka harganya udah 1 jutaan. Emang sih dari permukaan udah langsung kelihatan ya si Spectre 75 ini kalah di keycapsnya karena masih single tone. Tapi yang lainnya menurut gue masih bisa plus minus, kayak misalkan di Maxfit 81 tuh seinget gue dia OLED-nya masih yang monokrom gitu. Tapi gue nggak bisa komen banyak juga sih soal mereka berdua, soalnya belum pernah cobain juga. Yang jelas di sini kalau kalian bukan flex enjoyer nggak apa-apa, gasketnya nih agak aneh dan cenderung stiff ya, ini keyboard worth it banget. Sama satu lagi cuy, si Tecware itu kan dipegang sama PT S Gear Indonesia barengan sama Lexar, Zotac, dan lain-lainnya. Jadi ini keyboard di cover garansi selama 1 tahun. So sampai sini aja videonya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.